Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Furba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Syahrul Aidi Mazat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania guna membahas peningkatan kerjasama terkait potensi pasar dan kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Eropa. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania. Pertemuan ini membahas peningkatan kerjasama terkait potensi pasar dan kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Eropa. Peran Rumania cukup sentral sebagai pintu masuk distribusi produk Indonesia di pasar Eropa secara lebih luas. Di sisi lain, Rumania saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang konstruksi dan pengelasan. Rumania mengharapkan Indonesia dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja, termasuk tenaga pengemudi alat berat. DPR dan pemerintah berkomitmen untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, termasuk pelatihan bahasa Rumania. Peluang ini dianggap strategis, mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, serta menghadapi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Tadi juga beliau menyampaikan bahwasanya Rumania sekarang sedang defisit tenaga kerja dan oleh karena itu membutuhkan tenaga kerja yang spesifik, ada dalam bentuk konstruksi dan juga weather ya, tukang las gitu. Beliau mengharapkan bahwasanya Indonesia bisa mengisi itu. Dan kita tadi sambut dan kita sampaikan, oke, kalau begitu kita tindak lanjuti ini dan kita persiapkan. Karena yang sangat membutuhkan supaya komunikasinya lancar adalah bahasa, terutama bahasa Rumania itu. Bahkan sopir drivernya alat berat itu sangat dibutuhkan katanya. Nah, ini kan kita bisa hubungkan dengan sekolah seperti SMK ya, SMK. BKSAP DPR RI akan terus memperkuat komunikasi dengan Rumania agar peluang ini dapat realisasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Sri Narendra Modi ke Indonesia menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti kesepakatan Indonesia dan India. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Sri Narendra Modi ke Indonesia menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti kesepakatan Indonesia dan India. Kunjungan Perdana Menteri India ke DPR RI merupakan rangkaian agenda kenegaraan yang menandai eratnya hubungan diplomatik Indonesia dan India selama 75 tahun. Puan Maharani menyampaikan, dalam pidatonya, Perdana Menteri India menginginkan penguatan komitmen kedua negara untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Perdana Menteri India mengibaratkan persahabatan Indonesia dan India seperti Sungai Gangga dan Sungai Mahakam yang terus mengalir dan perlu dijaga. Selain sektor ekonomi, kedua negara juga mendorong kolaborasi teknologi seperti pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia. DPR RI akan sangat terbuka untuk melakukan membantu eksekutif bekerja sama dalam semua kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh eksekutif untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga secara posisinya MPR dan DPD tidak mungkin kemudian eksekutif hanya bekerja sendirian, namun harus mendapatkan dukungan dari legislatif. Karenanya saya tadi juga sempat berbicara sebentar dengan PM Modi bahwa hubungan parlemen India dengan Indonesia akan sama-sama didukung melalui kegiatan multilateral dan bilateral yang ada antara eksekutif dan legislatif. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar berbagai kesepakatan yang dicapai dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Andini dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, selain bertujuan memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik atau BPS, Komisi 10 DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang Statistik menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola data nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, dukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, revisi Undang-Undang Statistik sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah berlandaskan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain bertujuan memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik atau BPS, Komisi 10 DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang Statistik menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola data nasional. Revisi ini sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah berlandaskan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin menilai ketersediaan data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah. Ia mengingatkan kebijakan yang tidak ditopang data faktual beresiko salah sasaran, sehingga efektivitas program tersebut tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat. Untuk itu, revisi Undang-Undang Statistik diharapkan tidak hanya memperkuat aspek kelembagaan, tetapi juga membangun ekosistem data nasional yang lebih terpadu. Karena sekarang kan kita sudah menyadari bahwa pengambilan keputusan itu sebaiknya didasarkan kepada data dan statistik yang bisa diandalkan, yang terbarukan, yang juga valid. Gitu ya. Jangan sampai misalnya program-program pemerintah untuk memberikan bantuan sosial maupun juga pengambilan kebijakan lainnya itu tidak didasarkan kepada fakta-fakta ataupun bukti-bukti realita yang ada. Sehingga pertimbangan politik menjadi lebih kental dan itu bisa salah sasaran. Nah, jadi kita ingin memperkuat bukan saja kelembagaannya juga tapi bagaimana nanti ekosistem di dalam pendataan dan pengumpulan informasi dalam bentuk statistik resmi negara itu bisa diperoleh. Fajar Ilhami dan Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 10 DPR RI, pemirsa, yang mendorong Badan Pusat Statistik intensifkan sosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi nasional tahun 2026 melalui berbagai platform dan media digital guna menghilangkan anggapan bahwa sensus ekonomi bertujuan mengejar wajib pajak dan semakin menambah beban hidup masyarakat. Komisi 10 DPR RI mendorong Badan Pusat Statistik atau BPS mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi nasional tahun 2026 melalui berbagai platform dan media digital. Langkah ini diperlukan untuk menghilangkan anggapan bahwa sensus ekonomi bertujuan mengejar wajib pajak dan semakin menambah beban hidup masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai masih ada sebagian masyarakat yang keliru memahami esensi pelaksanaan sensus. Ketika ada sensus ekonomi, kemudian seolah-olah ini ada pendaftaran atau membuat daftar kepada masyarakat untuk jadi wajib pajak, sehingga seolah-olah ini akan mengejar pajak. Padahal ini memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak terdaftar dalam daftar di Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang ini ada jenis-jenis pekerjaan baru yang itu potensial, tetapi mungkin tidak diperhatikan oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana didorong dan
Terus terang saja, masyarakat mudah-mudahan bisa segera menerima untuk dipotret. Jadi ini hanya memotret supaya nanti terapinya pas. Ini harusnya BPS atau yang melaksanakan sensus ini sosialisasi segencar-gencarnya. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang masif menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik serta menghasilkan data berkualitas bagi pembangunan nasional. Fajar Ilhami dan Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, melalui pertemuan dengan delegasi The Grand National Assembly of Turkey, Komisi 8 bersama Grup Kerjasama Bilateral DPR RI untuk Indonesia-Turki memperkuat kerjasama parlemen kedua negara di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Melalui pertemuan dengan delegasi The Grand National Assembly of Turkey, Komisi 8 bersama Grup Kerjasama Bilateral DPR RI untuk Indonesia-Turki memperkuat kerjasama parlemen kedua negara di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antar parlemen, sekaligus memperkuat kerjasama dalam perlindungan hak perempuan, anak, dan penanganan kebencanaan. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Parlemen Turki, khususnya yang memberi dukungan juga terhadap Komisi 8. Pengalaman mereka akan kami coba diskusikan di Komisi 8 supaya mempercepat hak-hak perempuan terutama di daerah-daerah tertinggal. Kemudian di Komisi 8 juga bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketika bencana terjadi, kita berhadapan dengan mengurusi perempuan dan anak. Nah, ini tentu ada kesamaan. Kami kira ini sekali lagi mengucapkan kunjungan ke Ibu Ketua Cikdem Erdogan. Mudah-mudahan pertemuan ini persahabatan semakin menguat dan kita bisa saling mendukung. Marwanda Sopang berharap pertemuan ini menjadi langkah awal bagi terjalinnya kolaborasi yang lebih erat, termasuk melalui rencana kunjungan balasan Komisi 8 DPR RI ke Turki untuk mempelajari berbagai program pemberdayaan dan pendidikan perempuan. Hasil pertukaran pengalaman tersebut diharapkan dapat mendukung upaya percepatan pemenuhan hak-hak perempuan serta memperkuat perlindungan ibu dan anak. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembahasan rancangan APBN tahun anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk memastikan setiap kebijakan fiskal mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Lalu bagaimana DPR RI mengawal APBN 2027 agar menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali pemirsa di TVR 09. DPR RI terus menjalankan fungsi anggaran melalui pembahasan APBN 2027 secara cermat dan akuntabel, guna memastikan setiap alokasi belanja negara mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI, APBN 2027 diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Penetapan pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2027 menjadi tahapan awal dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027, APBN diarahkan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan energi, serta menjaga daya beli masyarakat. Komisi-komisi di DPR pun memberikan berbagai masukan agar arah kebijakan belanja negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dari sektor pendidikan, Komisi 10 DPR RI menegaskan nota keuangan RAPBN 2027 harus mampu mengakomodasi pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Nota keuangan tahun 2007 harus mencerminkan dua hal. Satu, bagaimana kemudian program wajib belajar 13 tahun itu harus dipenuhi secara maksimal. Baik dalam terutama dalam konteks anggarannya itu. Panja RKP juga mengambil keputusan bulat untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait bahwa sekolah SD dan sekolah SMP atau sederajat dengan itu harus betul-betul dialokasikan anggaran agar baik yang negeri maupun swasta itu betul-betul bisa kita gratiskan dalam hal pelaksanaan. Selain sektor pendidikan, APBN 2027 juga harus tetap berpihak kepada masyarakat miskin melalui penguatan anggaran perlindungan sosial. Mengingat pemerintah memiliki target untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2027. Hal tersebut dapat terwujud apabila program-program sosial memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Untuk tahun 2027, pertama, masalah kemiskinan ekstrim itu dinolkan. Ya, itu dinolkan, itu sangat luar biasa. Tapi kan untuk menolkan kemiskinan ekstrim ini kan harus ada stimulasi dan pembiayaan. Dan itu semuanya ada di Kementerian Sosial. Jadi tetap ya program-program dari Kementerian Sosial itu 2027 ini tetap dijaga dan tetap dipertahankan. Bukan hanya sektor pendidikan dan perlindungan sosial yang menjadi perhatian DPR RI, namun pengelolaan subsidi energi juga harus menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Efisiensi belanja subsidi bukan berarti mengurangi perlindungan kepada masyarakat, melainkan memastikan anggaran negara digunakan secara lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Bagaimana kita ingin memberikan beban yang lebih ringan pada APBN, ya. Nah, ini kita melihat juga pada misalkan LPG 3 kilo, ya, kita tetap pertahankan itu, dan kemudian juga untuk BBM secara keseluruhan, ya. Mudah-mudahan dari juga turunnya harga minyak dunia, ini tentu beban subsidi untuk di tahun 2027 mudah-mudahan tidak seberat 2026. Kita tahu bahwa sekarang ini ICP ya atau mungkin brand ya indeks brand ini sudah ke angka 73 dari yang sebelumnya bulan kemarin rata-rata di atas 100. Nah, tentu ini kan
tekanan kepada APBN sudah jauh lebih ringan. Melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI, kebijakan fiskal diharapkan semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, menyambut weekend nih bagi Anda nih pemirsa yang ingin jalan-jalan atau Anda yang tinggal di daerah Jabodetabek dan ingin jalan-jalan tapi nggak terlalu jauh, macet-macetan, dan tentunya dengan harga yang ramah di kantong. Terjangkau ya? Terjangkau. Ini ada salah satu wisata yang dapat Anda, yang pastinya Anda juga tahu nih pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu destinasi wisata edukatif yang populer di Jakarta dengan koleksi beragam jenis satwa. Dan ini menariknya pemirsa, tempat ini tidak hanya menjadi rumah bagi ribuan satwa, namun juga menjadi sarana edukasi nih tentang pentingnya pelestarian alam. Dengan lingkungan yang hijau dan asri, pengunjung dapat menikmati waktu bersama keluarga sekaligus mengenal keanekaragaman hayati. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Nah, Alfa, tadi kita sudah membahas mengenai Taman Wisata Ragunan nih. Memang di sana beragam fasilitas dan juga program konservasi. Ini dihadirkan menjadi Ragunan yang lebih dari sekedar tempat rekreasi. Karena memang keberadaan Taman Marga Satwa Ragunan ini juga menjadi pengingat nih pemirsa akan pentingnya kita menjaga keseimbangan alam dan melindungi satwa liar. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pemirsa tayangan terkait dengan Taman Marga Satwa Ragunan, Dunia Satwa Ramah Wisata, dalam segmen tips, informasi, dan tips untuk Anda. Liburan seru bersama keluarga bisa dimulai sejak tiba di gerbang utama Taman Marga Satwa Ragunan. Sejak pagi hari, antrian kendaraan sudah terlihat rapi memasuki area loket pembelian tiket dan pembayaran parkir. Meski ramai pengunjung, proses masuk tetap tertib dan lancar. Dengan harga tiket masuk hanya Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, Ragunan buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Destinasi ini menjadi pilihan rekreasi favorit keluarga dari berbagai kalangan. Setelah melewati pintu loket, area parkir yang luas telah disiapkan, sehingga pengunjung dapat meninggalkan kendaraan dengan nyaman sebelum memulai petualangan menjelajah dunia satwa. Tempat wisata legendaris di Jakarta ini masih menjadi primadona masyarakat karena menawarkan liburan yang seru dengan harga yang sangat terjangkau.
begitu memasuki area taman, pengunjung tak perlu khawatir tersesat. Penunjuk arah tersedia di berbagai titik untuk membantu navigasi menuju zona satwa maupun fasilitas umum. Taman Marga Satwa Ragunan dikenal memiliki koleksi satwa yang beragam. Di sini, pengunjung dapat melihat berbagai jenis hewan. Keberagaman satwa ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi mengenal dunia fauna secara langsung. Perjalanan melihat dunia primata dimulai sejak memasuki loket kawasan khusus primata. Dari sini, pengunjung diajak masuk ke area yang menjadi rumah bagi berbagai jenis primata dengan karakter dan perilaku yang berbeda. Ada yang aktif melompat dari dahan ke dahan, ada pula yang duduk tenang sambil mengamati sekitar. Tingkah mereka seringkali mengundang tawa karena ekspresi dan gerak-geriknya terlihat begitu mirip dengan manusia. Momen inilah yang membuat area primata selalu ramai pengunjung, sekaligus menjadi tempat belajar mengenal kecerdasan dan kehidupan sosial salah satu kelompok satwa paling menarik di dunia. Dan dari sekian banyak primata, ada satu penghuni yang selalu jadi pusat perhatian. Ialah gorila, primata terbesar yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi dan perilaku sosial yang kompleks. Pengunjung bahkan dapat menyaksikan langsung momen saat gorila diberi makan oleh petugas. Dalam sesi ini, terlihat bagaimana ia mengambil makanan dengan tenang, memperhatikan sekelilingnya, lalu menikmati santapannya secara perlahan. Pengalaman melihat interaksi alami seperti ini menjadi momen langka yang selalu menarik perhatian pengunjung dari berbagai usia. Setelah dari kawasan primata, perjalanan berlanjut menuju area satwa darat lainnya. Di area terbuka, kawanan rusa tampak memakan makanan yang diberikan oleh pengunjung. Tingkah lakunya yang tenang serta gerakan anggun menciptakan suasana damai, seolah membawa pengunjung melihat langsung kehidupan satwa di alam liar dalam keseharian mereka. Namun, ketenangan itu berubah saat kita mendekati penghuni bertubuh raksasa berikutnya. Tubuhnya besar, namun gerakannya lembut. Gajah dikenal sebagai hewan cerdas dengan ingatan kuat, dan di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung bisa melihat langsung bagaimana satwa raksasa ini beraktivitas dengan tenang dan bisa juga diberikan makan dedaunan oleh pengunjung. Dari hewan raksasa yang jinak, kita beralih ke satwa bercangkang unik. Berbeda dengan hewan lain, kura-kura bergerak pelan namun pasti. Tempurung kerasnya menjadi pelindung alami yang membuatnya mampu bertahan dari berbagai ancaman di habitat aslinya. Tak jauh dari sana, pengunjung dapat melihat reptil lain yang tak kalah menarik. Di kolam reptil, buaya sering tampak diam tanpa gerakan. Namun justru, disitulah keunikan predator ini. Kesabarannya adalah kunci saat berburu di alam liar. Setelah area reptil, suasana berubah ketika memasuki kawasan unggas. Burung unta dikenal sebagai burung terbesar di dunia, dengan kaki panjang dan langkahnya yang cepat. Hewan ini mampu berlari kencang meski tidak bisa terbang. Tak hanya itu, berbagai jenis burung lain juga siap memanjakan mata pengunjung. Beragam jenis burung dengan warna bulu yang cerah menghiasi area taman. Kicauan mereka menambah suasana hidup dan menjadi latar suara alami sepanjang perjalanan pengunjung. Pengunjung pun dapat melihat hewan ini secara dekat karena sangkarnya yang besar. Dan sebagai penutup perjalanan, ada satu satwa ikonik yang selalu mencuri perhatian. Jerapah selalu menjadi favorit pengunjung. Lehernya yang panjang menjadikannya salah satu satwa paling ikonik untuk diamati. Tak hanya melihat hewan, pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas pendukung, mulai dari wahana permainan anak yang dapat dimainkan juga bersama orang tua yang pastinya menambah keseruan bagi pengunjung. Lalu juga terdapat penjual souvenir khas Taman Marga Satwa Ragunan seperti baju bergambar hewan, topeng hewan, dan boneka hewan yang dapat dibeli sebagai cenderamata. Tersedia pula beragam pilihan kuliner, termasuk pecel sayur yang menjadi favorit pengunjung yang terdapat di berbagai titik di Ragunan. Dan bagi yang ingin beribadah pun, tersedia masjid yang nyaman di dalam kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Jika lelah berjalan kaki, tersedia pula beragam pilihan kendaraan sewa, mulai dari sepeda listrik yang dapat disewa dengan biaya Rp50.000 per jamnya, sepeda kayu tunggal dengan biaya Rp15.000 per jamnya, dan sepeda ganda dengan tarif Rp20.000 per jamnya. Sedangkan bagi kar dengan biaya Rp250.000 per jamnya.
Ada juga kereta keliling yang menawarkan pengalaman seru berkeliling taman dengan tarif Rp10.000 per orang. Anda bisa menikmati pemandangan alam serta satwa di Ragunan dengan santai. Hingga perahu angsa yang bisa dinikmati bersama keluarga dengan biaya Rp20.000. Dengan harga yang terjangkau, fasilitas lengkap, akses mudah, serta koleksi satwa yang beragam, Taman Marga Satwa Ragunan tetap menjadi destinasi rekreasi favorit sepanjang generasi. Tempat ini bukan sekedar taman wisata, tetapi juga ruang belajar, bermain, dan berkumpul yang menghadirkan pengalaman liburan sederhana namun penuh makna. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.